Baik, baik, mohon maaf karena ada gangguan jaringan tadi. Konsep ADHD. Konsep ADHD sendiri merupakan kondisi kronis yang biasanya berlanjut hingga usia dewasa, dengan kombinasi masalah yang terus-menerus, dengan permasalahan utama yaitu kesulitan dalam mempertahankan perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif, yang lalu mendorong terjadinya keadaan-keadaan lain seperti hambatan dalam kepercayaan diri, masalah dalam hubungan dengan orang lain, hingga kinerja yang buruk saat di sekolah atau tempat kerja. Namun, permasalahan ini terkadang dapat berkurang sebagaimana bertambahnya usia ataupun terapi yang dijalankan. Ada 3 klasifikasi ADHD yang dikenal secara umum yaitu hyperactivity inattention, predominant inattentive, hyperactivity impulsivity, predominant hyperactive impulsive, dan kombinasi ADHD. Hambatan ADHD. Singkatnya, anak ADHD mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls yang lalu menghambat perilaku dan rentang perhatiannya mudah teralihkan. Hambatan ini lalu dapat dikelompokkan menjadi kesulitan belajar, kesulitan berperilaku, kesulitan sosial, dan kesulitan lain yang berkaitan. Hambatan belajar ADHD. Karena anak ADHD sangat hiperaktif dan sulit memusatkan perhatian, maka biasanya mereka susah dalam memahami pembelajaran sulit. Fokus dan mengakibatkan pembelajaran yang ada tidak bisa diterima si anak dengan baik. Selain itu, anak juga akan membuat kecerobohan dan kesalahan dalam mengerjakan tugas. Maka, ada dari beberapa anak yang termasuk kategori berat yang harus berulang-ulang dalam memahami pembelajaran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Sania. Selanjutnya, hambatan belajar ADHD. Dikarenakan gangguan-gangguan tersebut, nilai anak akan lebih rendah dibanding teman-temannya. Lalu, hal ini akan menyebabkan orang tua yang terkadang menganggap anak mereka bodoh karena nilai rapor yang jelek. Padahal tidak semua anak yang memiliki nilai berarti tingkat inteligensinya rendah. Ada juga anak yang memang mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar pembelajaran tanpa disadari oleh orang tua sebagaimana anak dengan ADHD. Padahal apabila tidak mendapat pertolongan yang tepat, anak akan mengalami kesulitan belajar, prestasi yang buruk, gagal sekolah, tingkah lakunya yang mengganggu, sikapnya yang sulit diterima lingkungannya, dan bahkan cenderung tidak disukai oleh guru, bahkan orang tuanya sendiri. Penanganan hambatan belajar ADHD. Yang dapat dilakukan untuk menangani hambatan belajar anak ADHD yaitu yang pertama, kerjasama orang tua dan terapis. Kedua, melatih anak untuk duduk mandiri. Ketiga, membiasakan olahraga. Keempat, membiasakan anak melakukan kegiatan belajar akademik. Modifikasi perilaku, penggunaan AP atau alat permainan edukatif, penggunaan reward, terapi EFT atau emotional freedom technique, dan motivasi. Kerja sama orang tua dan terapis. Sebelum dilakukan penanganan lain pada ADHD, kerjasama antara orang tua anak dengan terapis merupakan hal yang perlu dilakukan. Karena dalam membentuk perilaku
adaptif anak, sebelumnya orang tua perlu terlebih dahulu melakukan penyamaan persepsi dan pola asuh sebagaimana yang sudah didiskusikan dengan terapis. Yang perlu dilakukan yaitu orang tua harus menerapkan disiplin dan bersikap tegas kepada anak, serta memberikan pemahaman tentang perlakuan orang tua sekiranya tidak mendukung untuk membentuk perilaku adaptif anak. Melatih anak untuk duduk mandiri. Ini dilakukan pada anak yang tidak bisa duduk diam. Terapis akan mencoba menarik perhatian anak dengan menggunakan benda atau permainan yang disukai anak. Setelah anak duduk kedua kaki anak dijepit di antara dua paha terapis, yang mana ini dilakukan di ruangan sempit atau menggunakan sekatan kecil sehingga perhatian anak tidak teralihkan untuk tidak duduk. Dan terapis selalu terus berusaha menarik perhatian anak selama mungkin. Olahraga. Anak ADHD dikenal dengan energinya yang berlebihan, yang mana ketika anak datang dengan penuh energi, anak akan kelihatan gelisah, tidak bisa duduk diam, dan tidak bisa berkonsentrasi saat pembelajaran dimulai. Maka untuk mengatasinya, sebelum pembelajaran dimulai, anak akan diminta berolahraga. Kegiatan belajar akademik. Gaya belajar yang dilakukan didasarkan pada gaya belajar anak ADHD, yaitu visual dengan kombinasi kinestetik. Ini dikarenakan penggunaan buku teks dalam pengajaran anak ADHD tidak mendatangkan hasil yang signifikan. Maka penggunaan alat peraga 3 dimensi diharapkan mampu membantu dalam kegiatan belajar anak. Modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku anak dilakukan dengan membuat beberapa kolom kosong dengan jumlah tertentu yang mana di setiap ujung kolom terdapat gambar hadiah atau reward yang berupa benda yang paling anak sukai. Setiap anak dapat menyelesaikan atau mengikuti pembelajaran, maka anak akan mendapatkan stiker bintang yang lalu apabila kolom tersebut sudah penuh dengan stiker bintang, maka anak akan mendapatkan hadiahnya. Penggunaan APA. Penggunaan APA atau alat permainan edukatif merupakan alat yang berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan bentuk antara lain puzzle, meronceng dengan lubang dan tali yang cukup besar, yang lalu dilanjutkan dengan meronceng dengan tali dan lubang yang lebih kecil, atau tali pancing dan benang jahit. Lego dengan contoh gambar yang disediakan. Penggunaan reward. Mirip dengan modifikasi perilaku, penggunaan reward juga dilakukan apabila anak berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Tepatnya, reward akan diberikan jika anak memperlihatkan perilaku yang diharapkan. Dengan memberikan reward, anak kelamaan
akan terbiasa melakukan hal yang diinstruksikan padanya. Terapi EFT. Terapi ini akan diberikan ketika anak sedang mengalami kondisi tertentu seperti ketika anak jenuh, merajuk, ataupun saat anak sedang lelah. Terapi ini bertujuan untuk menghilangkan emosi negatif anak yang mana dilakukan dengan memberikan ketukan-ketukan atau tapping pada titik akupuntur di badan anak. Teknik ini akan membuat anak rileks, segar, dan kembali bersemangat. Dan setelah dilaksanakan terapi ini, biasanya anak akan cenderung mau untuk kembali belajar. Next. Motivasi. Motivasi untuk anak tidak kalah pentingnya, karena ketika anak menyadari bahwa dirinya mempunyai kondisi yang berbeda dengan teman-temannya, biasanya kepercayaan diri anak akan menurun. Maka peran orang tua, guru, terapis, dan orang sekitar dalam memberikan motivasi serta pemahaman untuk anak mengenai hambatannya akan membuat anak sedikit dapat mengatasi kekurangan kepercayaan dirinya. Ketika anak mempunyai dan mendapat motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka anak akan antusias dan tidak mudah menyerah dalam melakukan hal tersebut. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kritik, saran, serta pertanyaan, silakan open mic atau tulis di kolom chat. Untuk pertanyaan, kami membuka 2 sesi. Dengan sesi pertama, menerima 3 pertanyaan. Terima kasih. Ayo nih, nggak ada yang bertanya pada kelompoknya? Baik, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Oh, kolom chat. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau enggak kelompok A01 ya dia maju ini ya. A01, Bu.
sambil nunggu temannya berdiskusi masalah jawaban, daripada waktunya terbuang, mendingan kelompok A02 silakan presentasi. Siapa yang Ibu mau jadikan host? Nurul, Bu. Nurul. A02. Nurul Hikmah ya? Nggak bisa? Nggak bisa nih, masih silakan yang ini. Yang tadi jadi host silakan memindahkan kepada Nurul Hikmah. Baik, Bu, sebentar. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami kelompok 5 dari A01 mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama dari Gusti Muhammad Riyad akan dijawab oleh Dinda Amalia Saleha. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Gusti Muhammad Riyad dari kelas A02. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi hambatan belajar anak ADHD. Jawaban kami yaitu cara mengatasi hambatan belajar pada anak ADHD sebagaimana yang sudah kami sebutkan di PPT tadi. Yang pertama, kerjasama orang tua dan terapis sebelum dilakukan penanganan lain pada ADHD. Yang kedua, melatih anak untuk duduk mandiri. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, kegiatan belajar atau akademik. Yang kelima, modifikasi perilaku. Yang keenam, penggunaan APA. Yang ketujuh, penggunaan reward. Yang kedelapan, terapi EFT atau Emotional Freedom Technique. Dan yang kesembilan, motivasi. Begitu jawaban kami. Apakah jawabannya bisa dipahami atau ditanggapi lagi, Muhammad Riyad? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, pertanyaan kedua dari Ariska Istiqomah Adhayani akan dijawab oleh Siti Sania. Terima kasih moderator sudah mengizinkan saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ariska Istiqomah Dayani. Pertanyaannya yaitu, izin bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai guru nantinya untuk meningkatkan motivasi anak ADHD. Jawaban kami yaitu dalam meningkatkan motivasi anak ADHD yang dapat seorang guru lakukan yaitu dengan memberikan motivasi serta pemahaman untuk anak mengenai hambatannya. Itu akan membuat anak sedikit dapat mengatasi kekurangan kepercayaan dirinya. Ketika anak mempunyai dan mendapat motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka anak akan antusias dan tidak mudah menyerah dalam melakukan hal tersebut. Guru juga dapat memberikan pemahaman mengapa mereka perlu sedikit demi sedikit mengatasi hambatan yang mereka alami dalam pembelajaran. Saya kembalikan kepada Rizka, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Jawabannya sudah bisa diterima, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan ketiga dari Oktaviani Setianingsih yang akan dijawab oleh Siska Alfiana. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan dari Okta tadi,
Bisakah kelompok kalian menyebutkan alat yang membantu belajar akademik anak selain alat peraga 3 dimensi yang dapat mendatangkan hasil yang signifikan? Jawaban dari kami untuk alat yang kami ketahui sendiri mungkin hanya alat peraga yang dapat memberikan hasil signifikan dalam mengatasi hambatan belajar ADHD. Namun, di luar dari alat peraga tersebut, terdapat cara lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan belajar pada anak ADHD sebagaimana yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Bagaimana, Okta? Apakah ada tanggapan? Tidak ada, jawabannya sudah bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pertanyaan keempat dari Aisyah Triana yang akan dijawab oleh Siti Sania. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Triana. Pertanyaannya, bagaimana caranya memberikan fokus pada anak ADHD dan jika anak tersebut sangat susah diberikan instruksi dalam mengembalikan fokusnya kepada masalah pembelajarannya dan penggunaan metode atau penanganan seperti apa yang paling cocok bagi kalian untuk penanganan anak ADHD tersebut? Jawaban kami yaitu, cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fokus anak pada saat pembelajaran yaitu dapat menggunakan teknik reward atau hadiah, di mana anak akan diberitahu bahwa jika anak dapat melakukan sesuatu dengan baik dan mengembalikan fokusnya, anak akan diberikan hadiah. Hadiah ini pun beragam karena sifatnya individual dan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, penggunaan reward juga akan menciptakan atmosfer yang nyaman antara anak dengan guru, orang tua, maupun juga terapis, sehingga kedepannya anak akan merasa nyaman dan mau mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya. Bagaimana Aisyah, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima dan jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pertanyaan terakhir dari Nisbia Oktaviani akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara terapi EFT dan apakah di sekitar kita terdapat terapi EFT? Jadi, terapi EFT diberikan ketika anak sedang mengalami kondisi tertentu seperti ketika anak jenuh, merajuk, ataupun saat anak sedang lelah. Terapi ini bertujuan untuk menghilangkan emosi negatif anak yang mana dilakukan dengan memberikan ketukan-ketukan atau tapping pada titik akupuntur di badan anak. Teknik ini akan membuat anak rileks, segar, dan kembali bersemangat. Dan setelah dilaksanakan terapi ini, biasanya anak akan cenderung mau kembali untuk belajar. Cara melakukannya yaitu dengan mengetuk atau menekan titik tertentu di badan anak sembari mengucapkan kalimat sugestif yang positif secara berulang. Titik median yang perlu diketuk saat terapi EFT yaitu sisi telapak tangan yang sejajar dengan kelingking atau karate chop point, alis, ujung mata bagian luar, bagian bawah mata, bagian bawah hidung, dagu, tulang selangka, dan area di bawah ketiak. Ketukan dilakukan sebanyak 7 kali, di setiap titik diulangi mengucapkan kalimat sugesti dengan tenang. Setelah selesai dengan area di bawah ketiak, akhiri dengan ketukan di atas dahi sambil tetap mengucapkan kalimat sugesti. Dan karena cara melakukan teknik ini terbilang mudah, sebenarnya terapi EFT dapat dilakukan oleh siapapun. Namun, dengan catatan ada baiknya terapi ini dipandu oleh instruktur profesional, terutama terapi yang dilakukan pada korban pasca trauma, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal. Maka dapat dipahami bahwa dalam menangani masalah belajar anak ADHD, siapa saja seperti guru ataupun orang tua dapat melakukan terapi ini dengan memahami dasar yang perlu dilakukan. Bagaimana Miss Bia? Bisa diterima atau ada sanggahan?
Bagaimana, Miss Bia? Sambil menunggu Miss Bia, saya izin menambahkan moderator. Ya, silakan. Jadi tadi dari pertanyaannya, Miss Bia bertanya, apakah ada terapi EFT di sekitar kita? Saya izin menjawab, jadi ada, namanya itu hipnoterapi ilmiah Banjarmasin. Letaknya di Jalan Bumi Mas Raya, Komplek Bumi Pertiwi 2, nomor 6, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan. Tapi di sini untuk terapi EFT-nya itu memakai sugesti spiritual. Jadi seperti menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mungkin ruqyah juga. Tapi tekniknya sama seperti yang mengetuk-ngetuk bagian saraf tadi, seperti teknik akupuntur. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana Miss Bia atas jawaban yang sudah diberikan? Iya, bisa diterima Siti Sania. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5A01. Mohon maaf jika ada salah. Dipersilakan kepada kelompok 5A02. Terima kasih.